Bocor nggak? Ada yang rusak nggak? Ini motornya Yanto. Jadi kemarin itu dia pinjam ADV gue katanya buat nganterin bokapnya. Motornya ditinggal, langsung gue ganti velgnya jadi lebih gede. Iseng aja gue acak-acak mumpung nggak ada orangnya. Balik lagi di channel Tengka terus, yoy. Oke, sekarang kalau misalnya mau ngomongin Honda PCX ya, bisa dibilang Honda PCX ini adalah salah satu motor matic flagshipnya Honda untuk small engine atau motor matic yang bukan yang gede-gede banget gitu ya. Dari segi desain, PCX ini emang elegan banget dan salah satu keunggulan yang menurut gua si Honda PCX ini adalah handlingnya yang nyaman banget. Cuman sayangnya si PCX ini punya satu kelemahan. Nih gue ngomong PCX dari yang versi pertama ya, yang masih 150cc sampai sekarang 160cc. Kelemahannya PCX itu ada di bagian lingkar rodanya menurut gue. Dimana lingkar rodanya itu masih kecil gitu, atau nggak terlalu lebar gitu bannya ya. Bisa disamain kayak Matic-Matic yang di bawahnya PCX, misalnya kayak Vario, Honda Beat. Kayaknya udah nggak zaman gitu Matic pakai velg bodinya gede gitu ya, tapi bannya yang tipis-tipis gitu. Karena kalau kita ngeliat kompetitornya kayak NMAX, ban itu udah cukup lebar gitu kan. Permasalahannya kalau di PCX yang generasi awal ya, yang masih mesin 150cc, kalau kita mau upgrade bagian rodanya jadi dibikin jadi lebih lebar, itu agak sulit gitu cuy. Karena space bagian CVT-nya itu terbatas. Lain cerita kalau yang di 160. Bawaan velg yang di Honda PCX 160 ini menurut gua ruang di sekitar bannya itu alias di area CVT-nya juga lebih lowong gitu kan. Nah, gue sekarang jadi penasaran, apakah Honda PCX yang di generasi terbaru ya dengan mesin 160cc ini bisa dipasangin ban lebar, dan kalaupun bisa, berapa ukuran ban yang paling lebar yang bisa dipasang? Kayaknya bakal menarik. Buat eksperimen kali ini, gue bakal nyobain masang kaki-kaki yang lebih lebar gitu ya, ganti roda atau bagian ban di Honda PCX-nya Yanto. Mumpung orangnya lagi nggak ada, kita utak-atik aja motornya. Ya, ini dia cuy, body-bodinya masih standar semua ya. Bagian ban depannya, ini yang asli ya segede gitu, nggak terlalu gede. Terus shock breaker udah diganti sama Yanto. Ini tipe Scarlett Nostek, warna kuning. Dia ngeluarin beberapa varian warna. Nah, ini kondisi bannya yang standar, nggak terlalu gede-gede banget ya cuy. Untuk knalpot ini juga udah diganti sama Yanto nih, ikut-ikutan gua nih. Dia pakai knalpot Kawasaki Ninja FI, gedenya dapat, karena sejujurnya gue nggak terlalu suka cuy di motor matic itu pakai knalpot kecil-kecil gitu kan. Kalau di PCX ini, kalau mau pasang knalpot Ninja FI, untungnya si knalpot FI ini dia di bagian tengah sini ada slip on-nya cuy. Jadi kita cuma tinggal bikin leheran depannya doang sih, tinggal dipasang. Sama kemarin ngerubah bracket atas ini. Yang bracket ini harus dirubah karena aslinya dia adanya di depan sini cuy. Jadi mesti dimundurin. Ini salah satu bahan yang paling nggak banget, spion kesayangannya Yanto nih, bangsat PCX dipakein spion kotak krum-kruman gini lagi. Ya, untuk step awal pastinya kita mau lepas dulu nih untuk bagian roda depan dan roda belakangnya. Jadi mau dicopot dulu supaya yang baru bisa dipasang. Oke cuy, jadi sebenarnya kalau untuk set kaki-kakinya atau bagian rodanya si PCX 160 ini ya, motor Yanto, itu kemarin kita udah siapin sebelumnya gitu cuy. Jadi kemarin tuh sebelum diganti, gue udah ngukur-ngukur untuk bagian roda depan dan roda belakang. Hasilnya, ya, ini untuk yang bagian roda depannya. Jadi untuk bannya gue pakai Xeneos ZN62, ukuran itu 120/70 ring 14. Kenapa gue pakai Xeneos? Karena untuk ukuran 120-nya itu gue lebih suka fitment di bagian sidewall sini cuy, dibandingin sama Maxxis ya. Karena pilihannya itu ada Xeneos ini atau Maxxis. Untuk velgnya ini gue pakai velg aftermarket ya. Lebarnya itu 3,5 inci ring 14. Jari-jarinya ya jari-jari biasa stainless. Dan untuk tromol ya ini gue pakai produk aftermarket juga. Ini tromol untuk PCX 150 sebenarnya cuy. Di sini ada perbedaan di bagian cakram depan. Lobang cakramnya itu dia ada 5, sedangkan PCX 150 itu cuma 4. Kita harus beliin lagi cakram depannya 150. Ya, ini untuk yang belakang cuy. Bannya gue pakai Maxxis, ukurannya 140/70 ring 14. Ini jadi step up ya.
dari velg aslinya si PCX 160, karena PCX 160 ring belakangnya itu dia ring 13 cuy. Mirip kayak ADV gitu ya. Gue gak ngerti kenapa dibikin 13 sama Honda, kenapa nggak 14 aja gitu ya. Ribet nyari bannya. Velgnya gue pakai aftermarket juga. Ini lebarnya 4,5 inci. Apakah masuk apa enggak ya? Nanti kita lihat. Harusnya sih secara hitung-hitungan kemarin gue udah ngitung gitu ya, jarak dari ban ke CVT harusnya masuk gitu ya. Cuman gue nggak tahu nih. Nah untuk jari-jari juga biasa pakai yang stainless. Tromol ya gue pakai aftermarket juga. Permasalahannya kalau untuk yang belakang kita harus bikinin, nah ini adapternya nih cuy. Kita harus bikinin adapter lagi. Ini bahannya dari besi. Kenapa? Karena kalau sebenarnya cakramnya sih antara PCX 160 dan 150 cakram belakangnya tuh sebenarnya sama-sama lubang 4. Cuma permasalahannya kalau begitu dipasang, posisi cakram yang udah kepasang di tromol aftermarket ini dia posisi kurang keluar gitu cuy. Jadi sebelum pasang cakram, pasang adapter dulu ini, habis itu baru pasang cakramnya supaya posisi cakram lebih keluar. Hujan saudara-saudara. Ya jadi mohon maaf ya kalau suaranya agak berisik, noise gara-gara hujan. Karena di atas kita pakai spandek. Oke, buat sebagai perbandingan nih cuy ya, kalau kalian penasaran seberapa beda lebarnya gitu cuy antara velg yang baru dengan bawaan standarnya. Nah ini velg atau ban yang standar, ini untuk ban dan velg yang baru, yang belakang. Jadi ini ban belakang yang lama, ini ban belakang yang baru. Kalau yang depan, ini yang standarnya. Kalau yang baru, lebarnya segini. Lumayan jauh cuy bedanya ya. Kalau untuk berat, kita coba ya. Beratnya kalau kita angkat gini aja. Sama yang satu lagi. Beratan yang jari-jari cuy, masih tetap. Karena pengaruhnya nanti kalau misalnya velg, mungkin bisa juga ke konsumsi BBM dan performanya. Tapi untuk yang performa nanti kita tes ya, apakah motor ini jadi lemot ya, pasti ya jadi agak berat ya. Cuman seberapa beratnya nanti kita bakal tes jalan. Ya itu dia velg depan dan velg belakang yang udah gua set ya untuk si PCX ini. Sekarang pertanyaannya apakah bisa dipasang beneran atau enggak? Cuman ya udah, kita nggak pernah akan tahu kalau kita nggak nyoba. Jadi sekarang langsung kita pasang. Ya, ini akhirnya roda udah kepasang. Oke. Bosing-bosingannya pas semua? Pas kok. Hah? Pas banget. Aman sih ya. Terus spare ke shock breaker di dalam situ juga ya masih ada 5 mili lah. Itu masih ada 5 milian tuh. Harusnya sih aman. Ini mesti diganjel ginian cuy. Karena velgnya bannya udah lebar. Udah nggak bisa masuk lagi ke jepitan roda depan ini. Udah manis banget sekarang cuy tampilan roda depannya, gokil. Sekarang kita pindah ke bagian belakang, kita pasang yang roda belakangnya ya. Let's go. Ya, bagian belakang udah kepasang, knalpot FI-nya juga udah kepasang. Sekarang gua mau coba jadi nyalain roda belakangnya muter, apakah mentok apa enggak. Mentok ya? Mentok, sip. So far so good. Kaki-kakinya sekarang udah jadi. Kita mau bawa ke depan dulu, kita lihat hasil akhirnya. Oke cuy, di depan gua ini udah ada satu unit Honda PCX punya Yanto, aka sang mekanik gadungan. Instagramnya ini, gue suka banget ya fitmentnya antara ban depan dan belakang. Walaupun sebenarnya untuk kombinasi bannya itu belang gitu cuy. Ini nggak terlalu kelihatan kayak Matic Lowrider, cuman kelihatan lebih padat aja gitu. Karena kalau misalnya
Matic Lowrider itu menurut gua roda belakangnya tuh jadi jauh lebih mundur gitu kan. Ini proporsional masih enak gitu. Seperti tadi gua bilang bahwa motor ini itu udah ganti knalpot pakai Ninja FI. Sekalian aja mumpung di luar mau ngajak kalian untuk ngedengerin seperti apa suaranya kalau PCX ini dipasangin silencer Ninja FI. Kita dengerin. Ya kalau kalian dengar suaranya sebenarnya kayak knalpot standar ya kalau menurut gue. Cuma sedikit agak lebih ngebas aja sih ya. Karena emang untuk bagian silencernya ini nggak dibobok gitu cuy. Alias masih bawaan standarnya banget yang cuman dipindahin doang. Ini yang kita pakai cuma bagian silencernya doang ya. Kita tinggal bikinin bagian pipa depan doang pakai leheran stainless atau produk aftermarket gitu cuy. Gue pengen buka-bukaan harga khususnya untuk budget ngegarap motor ini, mulai dari beli velg, beli tromol, bikin adaptor, beli cakram dan lain-lain sampai ongkos pemasangan ya. Tapi sebelum gua kasih tahu ke kalian, gua mau ngelakuin satu hal dulu, yaitu gua pengen test ride motornya. Apakah bener-bener bisa dipakai jalan atau tampilannya doang yang bagus tapi nanti dipakai jalan yang gak enak, dan gimana tarikannya setelah diganti ban yang lebih besar. Langsung aja kita test ride. You can call me stupid. You can call me sheep. You can say I'm lazy. Kita muter-muter komplek aja ya. Gue juga nggak pakai jaket nih. Wih, tarikannya masih ngenjambak loh PCX. Gokil. Padahal udah ganti ban gede loh. Ya kalau handling sih gue ngerasanya jadi agak bulky gitu ya, agak berat gitu cuy. Goyang-goyang kiri kanannya gitu ya. Tapi kalau dibilang pakai ban ini jadi belet, di kecepatan di bawah 20 kpj kalau narik mungkin agak belet. Tapi begitu udah lewatin 20 kpj gitu ya, harusnya sih fine-fine aja. Tuh, gue udah mulai narik di angka 19 kpj habis poldur gitu, dibejek dia langsung narik cuy. Buat harian sih masih tetap oke. Cuman kalau pengaruh ke bensin, nah ini gue nggak tahu ya. Bannya berat, nah BBM juga jadi lebih boros tuh. Gue sih make nggak ada bunyi-bunyi yang berarti ya. Ini gue enak banget ya, asli 4 banget ini sama spion model gini si Yanto nih. Aduh. Nariknya oke loh. Nggak nyangka gue. Kesimpulannya performa hanya turun sedikit doang ya. Dikit aja. Nih di bawah 20 kpj kalau dibejek tuh jadi agak belet sih ya. Dibandingin kalau pakai velg standar ya iyalah ya. Mungkin pengaruhnya tuh berasa banget di situ. Kalau boros atau enggaknya gue mesti coba pakai seharian dulu. Handling yang pasti kalau gue sih jujur lebih suka yang ini ya, yang sekarang. Karena kalau ban yang kecil tuh kayak agak lincah gitu, tapi sebenarnya bodinya bongsor gitu kan. PCX ini kan bodinya gede. Kalau ini tuh representatif banget gitu loh, bodinya gede, handlingnya juga rada-rada bulky gitu, rada-rada apa ya dibilangnya ya, rada-rada berat gitu ya. Tapi kalau berat tuh kesannya konotasinya negatif gitu cuy, lebih antep. Nah bahasanya tuh lebih antep gitu. Gue sih lebih suka yang ini, pakai keluar kota yang pasti dalam kecepatan tinggi. Motor ini pasti bakal jadi lebih stabil juga. Oke, kita balik ke Katros. Langsung aja, yang pertama itu tromol PCX. Itu gue pakai tromol yang lama ya, yang versi 150-nya PCX yang old. Harga untuk produk aftermarketnya itu gue beli 950.000. Itu gue cari di toko online, harganya sekitaran segitu. Terus yang kedua, ban. Untuk ban belakangnya itu gue pakai ban Maxxis ukuran 140/70, itu 500.000. Yang depan gue pakai Xenios ukurannya 120, itu sekitar 300.000-an lah. Untuk lahar roda depan PCX 150 gue pakai yang old juga karena tromol itu buat yang lama. Itu gue habis range-nya sekitar 120 sampai 150.000-an. Terus untuk cakram depan PCX 150 ini gue beli 218.000. Ini gue nggak tahu deh yang 218.000 ini ori atau KW-nya gitu, KW supernya ya. Lalu untuk bikin adaptor di tukang bubut, itu kan supaya cakramnya lebih keluar harus bikin lagi, bahannya besi. Itu gua habis 350.000 di tukang bubut langganan gua biasanya. Terakhir jari-jari dan setel velg. Jadi jari-jarinya nih gua beli di tukang setel velgnya sekalian sama dia gitu kan, biar dia setel sekalian. Itu habis budgetnya sekitar 200.000-an. Totalnya yang gua habisin untuk ngemodif si PCX 160 ini adalah 2.368.000 plus-plusnya plus teh botol dan lain-lain. Harga itu tentu aja belum termasuk
ongkos pengerjaannya cuy. Ini pengerjaannya kan gue kerjain sendiri gitu kan, atau sama tim Katros gitu. Kalau misalnya kalian nyerahin ini ke bengkel custom, bengkel kayak kasih atau apapun itu, pasti ada kos tambahan lagi gitu ya. Mungkin bisa ya macam-macam, bisa 500.000, bisa 1 juta, bisa 1,5 juta, bisa 2 juta. Ya sah-sah aja sih asalkan hasilnya memuaskan. Ya, gue rasa udah cukup untuk episode kali ini. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah pernah nonton dari awal sampai akhir. Semoga episode kali ini bermanfaat buat teman-teman di sini, khususnya pengguna PCX 160 yang mau upgrade bagian kaki-kakinya. Share juga video ini ke teman-teman kalian kalau kalian suka video ini. Oh ya, jangan lupa follow Instagram personal gue di @ateng_andiakbar dan bengkel custom gue di @katrosgarage. Sementara ini videonya langsung aja gue tutup seperti biasa. Gue Ateng cabut. Peace.